Kejagung klaim punya 4 alat bukti soal penetapan tersangka Tom Lembong kasus korupsi impor gula. Pihak Kejaksaan Agung, Kejagung, mengeklaim telah mengantongi 4 alat bukti saat menetapkan ex-Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Jaksa Kejagung Teguh A menyebut alat bukti yang dimaksud mulai dari saksi hingga bukti elektronik. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, yakni yang didapatkan alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk maupun elektronik, kata Teguh. Ia menyebut dalam proses penyidikan, Tom Lembong juga telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Tersangka sudah diperiksa menjadi saksi sebelum ditetapkan menjadi tersangka, ujarnya, dikutip dari Antara. Lebih lanjut, ia menuturkan, dalam proses penyidikan perkara Akuo, penyidik juga telah mendapatkan alat bukti keterangan dari 122 orang saksi termasuk diantaranya pemohon Tom Lembong. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kuasa hukum Tom Lembong yang sebelumnya menilai penetapan kliennya sebagai tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti yang diatur dalam KUHP. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin impor gula saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dalam kasus tersebut, Tom Lembong disebut memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta, PT AP, pada 2015 silam. Padahal pada tahun tersebut, Indonesia dalam keadaan kelebihan stok gula atau tak mengalami kekurangan gula. Tak sendiri, dalam kasus tersebut, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka bersama Charles Sitorus, CS, selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI periode tahun 2015 sampai tahun 2016. Menurut Kejagung, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kuasa hukum sebut selama jadi Mendak, Tom Lembong tak pernah ditegur Presiden selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Mendak, pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Thomas Trikasih Lembong, Tom Lembong, tidak pernah menerima teguran dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, yang memimpin saat itu. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi, dalam sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Pada faktanya, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu, kata Zaid Musafi dalam sidang. Zaid menjelaskan bahwa segala tindakan Tom Lembong dalam mengeluarkan kebijakan importasi gula telah diafirmasi, sehingga menjadi tanggung jawab Presiden atas setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah, ungkapnya. Lebih lanjut, Zaid menekankan bahwa kebijakan impor gula yang diambil pada masa kepemimpinan Tom Lembong berada dalam ranah hukum administrasi negara. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan masyarakat dan bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan fakta dan dalil tersebut, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, ujarnya. Tim kuasa hukum Tom Lembong lainnya, Dodi S. Abdul Qadir, menambahkan bahwa Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli tahun 2016. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan yang menjabat setelahnya juga perlu diperiksa dalam perkara tersebut. Faktanya, Tom Lembong dilantik sebagai Mendak sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016. Menteri Perdagangan sebelum Tom Lembong adalah Rahman Gobel yang menjabat dari tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 12 Agustus tahun 2015, jelas Dodi. Setelah Tom Lembong, posisi Mendak dijabat oleh Enggartiasto Lukita,
tahun 2016 sampai tahun 2019, Agus Suparmanto, tahun 2019 sampai tahun 2020, Muhammad Lutfi, tahun 2020 sampai tahun 2022, dan Zulkifli Hasan, tahun 2022 sampai tahun 2024. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024 oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Mantan Mendak itu telah menjalani pemeriksaan sebanyak 3 kali sebelum penetapan tersangka pada Oktober. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan kebijakan impor gula yang diambil selama masa jabatannya. Menyikapi hal tersebut, Tom Lembong mengajukan pra-peradilan dengan nomor 113, PIT, PRA, 2024, PNJKT, Sel. Kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Ari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara, yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim kliennya tidak pernah ditegur oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menjabat. Adapun Tom menjabat sebagai Mendak sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.